Usikum bitaqwallahi azza wa jalla fa innahu ra'su kulli syai'. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, karena ketakwaan itu adalah kepala dari segala sesuatu. Yang kita lihat banyak terjadi adalah orang meremehkan Al-Quran. Orang meremehkan betapa dosa itu dianggap biasa saja. Betapa orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu dianggap hina. Seringnya begitu. Nah, sebenarnya itu karena kurangnya bertakwa. Kita atau mereka itu kurang bertakwa. Kenapa kok begitu? Kurang percaya kepada informasi Islam, kurang percaya kepada betapa Al-Quran itu benar. Seperti di surat Al-An'am 115 yang sering dibaca pas waktu kita hataman itu ya. Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Kalimat Rabbmu, penciptamu itu tamat, sempurna. Sidqan, benar. Adlan, adil. Kita seringnya enggak adil, kita seringnya curang atau menipu atau enggak lurus. Al-Quran itu adlan, tetapi seringnya kita tinggalkan, kita tidak menghiraukan Al-Quran. Di surat Al-Kahfi ayat 24 yang saya bacakan tadi ada potongan ayat terakhir. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Kata Ibnu Katsir, apabila kamu ditanya tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka mohonlah jawaban kepada Allah dan berharaplah kepada Allah, kiranya Allah membantumu kepada kebenaran dan keterarahan. Berdoa kepada Allah agar kita dibimbing, agar kita dituntun. Salah satu tuntunannya yang pertama-tama adalah kita memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran itu begitu. Kenapa kok diperintahkan untuk berdoa? Karena penyakitnya orang-orang kafir, orang-orang yang nggak beriman itu terdinding hatinya. Atau dalam penafsiran yang lain dikatakan sebagai memang ada dinding, walaupun kita nggak melihat, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam nggak melihat ada dinding antara pembaca Al-Quran dengan yang mendengarkan itu. Kalau yang mendengarkan itu orang-orang kafir, ada dindingnya, nggak bisa terbimbing, pendengarnya ini nggak bisa terbimbing. Nah, maka kita diperintahkan, disarankan untuk berdoa kepada Allah, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, agar Rabbku membimbingku kepada yang lebih terarah, kepada yang lebih benar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Isra ayat 45 dikatakan, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau membaca, kata-kata apabila itu biasanya diurutkan pada, diorientasikan pada nanti. Nah, nanti apabila begini akan begini. Nah, nanti apabila nanti itu apabila itu nanti. Tapi qara'ta ini disebutkan qara'a. Qara'a ini bentuk lampau, past tense ya, bentuk lampau. Kamu nanti apabila membaca Al-Quran, apabila setelah membaca Al-Quran, loh kok aneh ya? Nah, berarti kata para ulama, informasi ini menunjukkan bahwa dulu, sekarang, nanti, setiap kali engkau membaca Al-Quran, pasti akan ada hijaban masturo bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Memang ada hijabnya, dinding yang tidak nampak, dinding yang tertutupi. Paling tidak hatinya terdindingi dari
bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat berhajat untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya soroti sedikit ya tentang kurang tepatnya jalan yang dilalui oleh banyak orang, termasuk anak-anak sekarang ini. Anak-anak sekarang ini sekarang sedang booming masuk rumah sakit karena gagal ginjal. Kenapa kok gagal ginjal? Karena ginjalnya rusak. Kenapa kok rusak? Karena minumannya, makanannya berbahan-bahan yang berbahaya. Ada pengawet, perasa, pewarna, apalagi pemanis, atau barang-barang yang memang berbahaya diproduksi oleh produsen. Mereka berproduksi begitu, nggak mempertimbangkan keselamatannya konsumen, asal mereka untung. Nah itu sekarang sudah booming. Maka hati-hati kita kalau mengkonsumsi, jangan mengkonsumsi minuman-minuman yang berpengawet, yang awet-awet yang dijual yang berbulan-bulan ada di toko itu, macam-macam mereknya itu, atau makanan-makanan yang sangat awet yang berbulan-bulan nggak busuk, nggak expired itu hati-hati, akan insya Allah akan merusak ginjal, dan ginjalnya kalau gagal ginjal harus cuci darah. Cuci darah itu kadang-kadang 1 juta, 2 juta, 5 juta setiap kali, dan sebagian orang 2 kali sepekan cuci darahnya, begitu mahal. Nah itu ngunduhnya setelah berbelas-belas tahun. Atau kalau sekarang ini informasinya anak-anak, berarti sedikit tahun sudah ngunduh kekurang tepatan itu, kalau boleh dikatakan kesesatan dalam tanda petik itu. Maka untuk itu kita harus sangat selalu berdoa kepada Allah agar dibimbing. Itu seperti digambarkan di surat Al-Kahfi 24 itu tadi. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa begitu, bisa menjalani informasi itu, menyikapi informasi itu, sehingga informasi itu kita jadikan pedoman, dan langkah-langkah dalam kehidupan kita menghindarkan hal-hal yang bahaya itu. Informasi berikutnya, dulu sekitar 15 atau 10 tahun yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa HP biasa itu ya, yang dipanggil di bel pakai pulsa, antar pulsa itu ya, kalau dijajarkan 5 cm atau 10 cm gitu ya, dipanggil satu dengan yang lainnya memanggil, di antara 2 HP itu diletakkan telur, HP-nya itu dipanggil 40 kali, insya Allah telur itu akan masak. Itu sangat berbahaya kalau kita sering-sering memakai HP dengan berbicara, menempelkan HP itu di telinga. Nah ini Anda sebagai pelajar tentang telekomunikasi ditantang untuk bisa mengurangi, bisa membuat sarana komunikasi yang tidak berbahaya itu. Guru-gurunya juga ditantang untuk mengadakan penelitian, penyelidikan agar HP yang dulu 15 tahunan yang lalu dulu itu berbahaya seperti itu, sekarang bisa dipola agar tidak berbahaya bagi otak. Telur saja matang, apalagi otak kita. Nah ini tantangan dari informasi ini agar kita lebih maju lagi, agar kita lebih selamat lagi. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa menapaki kehidupan ini dengan yang lebih baik lagi.